Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa la yusirra 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Para pemirsa yang saya muliakan, wabil khusus para ibu sholihah yang seiman dan seperjuangan, rasa syukur yang mendalam mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayangnya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Habibillah, kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong dalam kategori umatnya yang layak mendapat syafaatnya. Mari kita jelang Idul Fitri 1441 Hijriah. Ada beberapa versi cara memaknai istilah Idul Fitri. Versi yang pertama berasal dari bahasa Arab, ya, kata Idul Fitri itu dari dua kata bentukan, dari ada yaudu yang berarti kembali, dan al-fitri dari kata fitrah yang artinya suci. Jadi Idul Fitri diartikan sebagai kembali suci. Pada versi yang kedua, Aid diartikan merayakan, sedangkan Fitri berbuka. Jadi Idul Fitri diartikan sebagai merayakan berbuka. Saya akan mencoba mengkompilasi atau memadukan pengertian tersebut, yakni secara logik. Setelah ibadah kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, maka kita akan kembali suci. Kemudian setelah selama 1 bulan kita berpuasa, maka 1 Syawal kita berbuka, sehingga kita rayakan untuk berbuka. Para pemirsa rahimakumullah, sepertinya kita tidak perlu berbantah-bantah tentang mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting kita mengisi Idul Fitri kali ini dengan hal-hal yang baik tanpa melanggar ketentuan Allah. Insya Allah pada Idul Fitri biasanya dilaksanakan halal bihalal. Halal bihalal pada dasarnya memang bukan ajaran murni dari agama Islam, namun silaturahim, saling memaafkan dan saling berbagi itu ajaran Islam. Baiklah, kita akan merunut ke belakang tentang historia halal bihalal yang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia.
Dalam hal ini saya mengambil 3 pendapat expert. Yang pertama dari Dr. Umar Khayyam, seorang sastrawan terkenal yang sekarang sudah almarhum. Dari hasil penelitian di situ disebutkan halal bihalal ini dipahami sebagai terobosan akulturasi budaya. Selain itu juga merupakan kearifan para ulama untuk meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan bangsa pada saat itu. Kemudian pendapat yang kedua dari Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyowo, bahwa halal bihalal ini adalah sebagai wahana untuk mempererat hubungan silaturahim antar warga. Ini dilaksanakan setiap sehabis sholat Idul Fitri di pendopo kerajaan Yogyakarta. Kemudian yang ketiga dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jawa Timur. Ya, pada saat itu di negara kita terjadi disintegrasi bahasa, sehingga perlu diperbaiki. Lalu dengan menggunakan silaturahim dengan nama yang menarik, yaitu halal bihalal, yang diartikan mencari kehalalan dengan cara yang halal. Jadi halal bihalal ini cenderung ke arah kegiatan sosial yang sudah menjadi budaya di negara Indonesia ini. Kemudian kalau kita lihat ucapannya seperti apa, ulama Indonesia menyetujui ucapannya adalah minal aidin wal faizin, yang artinya golongan yang kembali dan golongan yang menang. Lalu mereka saling berjabat tangan. Para ibu sholihah yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana uswah hasanah kita? Bagaimana Rasulullah? Jadi Rasulullah setiap sehabis melaksanakan sholat Id, ketemu atau bertemu dengan para sahabat, beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu, atau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Para sahabat ada yang menambahkan siyamana wa siyama. Para pemirsa rahimahullah, di awal pada mukadimah saya sampaikan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u, bersegeralah atau bergegaslah, cepat-cepatlah kamu, illa maghfiratin min rabbikum, menuju ke pengampunan Rabb. Ada ulama yang mengartikan maghfirah itu bukan sebagai pengampunan atau ampunan, tetapi langsung ke arah taubat. Jadi bersegeralah engkau bertaubat. Kapan? Yakni ketika kita merasa memiliki kesalahan atau dosa, bersegera memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ajaran Islam, memohon maaf itu tidak perlu menunggu Idul Fitri. Lanjut, wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti salah satu jalan menuju surganya Allah
Ketika kita sadar berbuat salah atau dosa, maka segera mohon ampun kepada Allah. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Kata takwa di sini identik dengan akhir surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi perintah puasa, yang final goalnya adalah muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Logikanya, apabila ibadah puasa kita 1 bulan ini diterima Allah dan tujuan puasa tercapai, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itu premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, jika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, berarti kita berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah. Memang pengertian takwa ini merupakan sesuatu yang abstrak, jadi sulit untuk dijelaskan. Sehingga Rasulullah pun pernah bersabda menjelaskan perihal takwa sambil memegang dada beliau. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, diulang sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sifat takwa ini memang luar biasa, dapat digunakan sebagai penentu dalam posisi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sebagaimana firman Allah mengakhiri surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Para pemirsa rahimakumullah, kembali ke firman Allah pada surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fi sarai wa dharai, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Contoh, Rasulullah pernah memiliki 3 kurma yang sudah masak untuk persediaan berbuka. Tiba-tiba ada sahabat datang yang kelihatan sangat lelah dan perlu makan. Kemudian dikasihkannya lah 3 kurma itu untuk tamu yang datang. Kemudian ada contoh lagi, ketika ada tamu yang kelihatan kelaparan atau lelah karena berasal dari jarak yang cukup jauh, padahal di rumah Rasulullah hanya tersedia makanan yang sangat terbatas, lalu disajikannya, dan Rasulullah minta supaya disajikan untuk Rasulullah piring kosong bersama dengan sendok dan garpunya. Lalu lampu di rumah dimatikan, sehingga terdengar gesekan-gesekan sendok dan piring, seperti Rasulullah juga makan menemani tamu-tamu itu. Subhanallah, luar biasa. Apakah kita bisa seperti itu? Wal kadhiminal ghaidha, dan yang dapat menahan amarah. Meski dalam keadaan dihina dan disakiti, Islam mengajarkan kita untuk tidak marah. Karena orang yang bisa menahan amarah itu bisa dikatakan sebagai orang yang kuat, strong, ya. Sebagaimana sabda Rasul, orang kuat bukan diukur dengan bertarung atau bergulat, melainkan orang kuat adalah
orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Contoh lagi, kisah Rasulullah bersama orang buta yang berada di pinggiran kota Madinah. Setiap hari Rasulullah datang dengan membawa makanan dan disuapi orang buta itu oleh Rasulullah dengan telaten, dengan sabar dan halus. Hingga di suatu saat orang buta itu mengharap-harap, mengapa ini orang yang setiap saat datang menyuapiku sekarang sudah tidak datang lagi. Dan secara kebetulan ada salah satu sahabat Nabi yang meneruskan kebiasaan itu, datang membawa makanan lalu menyuapi. Apa kata orang buta itu? Hai fulan, mengapa caramu menyuapi aku berbeda dengan orang yang biasanya menyuapiku? Secara lembut, halus, dan merasa enak saya rasakan suapan itu. Akhirnya sahabat Nabi itu menyampaikan terus terang, wahai bapakku, sesungguhnya yang setiap saat datang menyuapimu itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Lalu tiba-tiba orang yang buta itu kaget dan bergetar seluruh tubuhnya, sehingga pada saat itu orang buta itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia menyatakan masuk Islam pada saat itu. Luar biasa. Wa'afina 'anin nas, dan yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh mulia orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dan Al-Baihaqi, tidaklah Allah memberi tambahan kepada seseorang hamba yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan. Luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat itu diakhiri dengan kalimat ini. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebetulnya tidak lain kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan kita akan menjadi hamba Allah yang disukai oleh Allah. Siapa yang tidak mau disukai oleh Allah? Para pemirsa rahimahullah, kita lanjutkan ke ayat 135. Waladzina idza fa'alu fahisatan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, audolamu anfusahum dzakarullah, atau telah menganiaya dirinya sendiri, langsung ingat kepada Allah. Perbuatan keji itu seperti hibah, namimah, fitnah, dan sebagainya. Misalnya, ketika kita hibah, membicarakan orang lain, lalu kita sadar, terus kita berhenti dan ingat kepada Allah. Menganiaya diri sendiri, misalnya kita membiarkan diri kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Memang pada dasarnya menganiaya dirinya sendiri itu adalah membiarkan diri kita dalam kemungkaran. Ya. Sedangkan kita tahu kalau itu tidak baik, tapi kita nekat melakukannya. Itu termasuk menganiaya diri kita sendiri.
Orang yang bertakwa ketika sadar bahwa kita telah menganiaya diri kita sendiri, maka kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah berhenti hanya sampai ingat kepada Allah saja? Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi, orang yang bertakwa itu setelah sadar melakukan perbuatan keji dan menganiaya dirinya sendiri atau membiarkan dirinya sendiri dalam kemungkaran, lalu ingat kepada Allah, ingat kepada dosa-dosanya tadi, dan segera minta ampun kepada Allah. Mohon diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang bertakwa itu sadar bahwa wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Para pemirsa rahimakumullah, utamanya ibu-ibu sholihah seperjuangan, bagaimana jawaban kita saat kita mendapatkan ucapan sepertinya kita perlu menyesuaikan ucapannya saja. Ada 3 kemungkinan orang itu memberikan ucapan kepada kita. Yang pertama, minal aidin wal faizin. Ya, kita menjawab minal aidin wal faizin. Yang kedua, kemungkinan mohon maaf lahir dan batin. Kita menjawabnya sama, mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita juga menjawab taqabbalallahu minna wa minkum. Sekarang sampailah pada simpulan. Yang pertama, saling memaafkan tidak perlu menunggu hari raya atau Idul Fitri. Yang kedua, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Kemudian yang ketiga, indikator orang yang bertakwa: 1. Mempercepat mohon ampun jika merasa berdosa. 2. Gemar sedekah. 3. Dapat menahan amarah. 4. Senang memaafkan orang lain. Dan yang kelima, jika sadar telah melakukan kemungkaran dan menganiaya dirinya sendiri, langsung ingat kepada Allah, mohon ampun dan tidak meneruskannya. Akhirnya, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Banyak kesalahan saya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.